Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, para pemimpin ini membicarakan solusi. Mereka tidak membicarakan masalah. Karena itu, masalah atau krisis hanyalah pintu masuk bagi mereka untuk menjelaskan solusi. Sebab krisis itu adalah elemen pertama dari perubahan yang secara natural akan melahirkan kebutuhan dalam diri manusia terhadap perubahan-perubahan besar. Ketika orang-orang berbicara tentang krisis dan terus-menerus mengulangi kepahitan yang ditimbulkan oleh krisis itu, mereka ini justru berbicara pada solusi. Mereka fokus pada narasi, mereka fokus pada peta jalan. Itu artinya mereka harus memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, mereka mempunyai keterlibatan intelektual yang sangat mendalam. Mereka pada dasarnya adalah pemikir, karena concern mereka menciptakan solusi. Krisis itu, saudara-saudara sekalian, adalah lorong gelap yang panjang. Dan mimpi itu adalah cahaya di ujung lorong gelap yang panjang itu. Mereka fokus pada meyakinkan publik bahwa kalau kita menempuh jalan ini, pada akhirnya kita akan sampai pada solusi itu tadi. Pada akhirnya kita akan sampai kepada cahaya di ujung lorong gelap yang panjang itu. Dalam makna tentang solusi inilah kita bertemu dengan persoalan-persoalan utama, bahwa dalam setiap krisis besar, manusia membutuhkan agama sebagai pegangan dan pengetahuan sebagai cara kerja. Memadukan antara agama dan pengetahuan ini adalah kekuatan utama dalam setiap narasi besar sepanjang peradaban. Salah satu yang membuat misalnya kenapa peradaban Romawi itu menjadi kuat dan bertahan dalam waktu yang lama, bahwa ketika mereka menghadapi ancaman perpecahan yang sangat besar, lahir pemimpin besar dari mereka yang kemudian kita sebut sebagai Constantine the Great, yang kemudian menjadi Raja Romawi pertama yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. Kalau ada penjelasan tentang kenapa kemudian agama Kristen ini menjadi agama yang dominan dalam 2000 tahun terakhir ini adalah salah satu penjelasannya, bahwa komponen utama di dalam narasinya itu adalah agama. Begitu juga ketika Rasulullah SAW hadir dan ingin menyatukan Jazirah Arab ini, agama juga adalah faktor utama yang menyatukan mereka. Dan dalam perjuangan kemerdekaan kita juga menyaksikan bahwa agama hadir sebagai faktor utama yang menyatukan kita juga sebagai bangsa. Karena itu, ketika para pendiri bangsa ini sepakat menjadikan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila yang menjadi dasar dan falsafah negara kita ini, itu karena mereka mengerti betul bahwa tidak ada pekerjaan besar yang kita bisa lakukan di dalam sejarah, dalam kehidupan kita, kecuali kalau itu datang dari fondasi agama. Apa penjelasannya, saudara sekalian? Agama itu berbicara tentang hal-hal yang tidak dibicarakan oleh negara. Agama bicara hari akhirat, agama bicara kiamat, agama bicara tentang makna kehidupan, dan agama menyasar individu. Semua itu tidak dibicarakan oleh negara. Tapi saudara-saudara sekalian, semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita pada dasarnya dipengaruhi oleh motif. Dan motif kita itu dibentuk oleh gambaran kita tentang kehidupan yang akan kita lalui. Jadi misalnya saudara sekalian, dalam satu peristiwa yang namanya perang, negara mengambil keputusan untuk melakukan perang. Tetapi tentara sebagai individu mengorbankan nyawanya dalam perang itu. Apa yang membuat seorang tentara mau mengorbankan nyawanya? Kalau bukan karena kepercayaan bahwa ini adalah kematian yang mulia, dan kematian yang mulia ini ada balasannya berupa surga. Negara tidak bicara tentang surga dan neraka, tapi agama bicara itu. Dan itu membentuk motif individu. Jadi kalau bukan karena motif-motif dasar seperti itu, maka kita akan menyaksikan bahwa sulit sekali, saudara-saudara sekalian, negara itu melakukan mobilisasi besar dalam masyarakat, kecuali kalau tujuan individu dengan tujuan hidup negara itu bertemu. Dan tantangan besar kita ke depan adalah mempertemukan tujuan hidup individu dari setiap warga negara Indonesia ini dengan tujuan negara Indonesia. Dan yang bisa mempertemukannya itu adalah agama salah satunya, dan yang kedua nanti adalah konstitusi sebagai kesepakatan kita bersama. Di samping agama ini, dan ini juga adalah bagian dari anjuran agama, itu adalah pengetahuan. Dan karena itu, pengetahuan ini menjadi sumber pemberdayaan. Pengetahuan itu memberdayakan, pengetahuan itu adalah kekuatan. Jadi kalau kita ingin membangun kapasitas suatu bangsa, kita harus membuat mereka itu berpengetahuan. Memadukan antara agama dan pengetahuan ini, saudara sekalian, itu adalah asas kita masuk di dalam komponen dari narasi yang sangat penting, yaitu masyarakat lebih dulu daripada negara.
Saudara-saudara sekalian, negara ini adalah organisasi sosial yang diperlukan oleh masyarakat untuk menciptakan keteraturan dengan cara menegakkan hukum. Itu tujuan falsafah dasar dari mengapa organisasi negara itu ada. Tapi negara itu menjadi kuat, tetap bisa teratur, berumur panjang kalau masyarakatnya pada dasarnya memiliki semua kualifikasi utama sebagai masyarakat terbaik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apabila ada split, perpecahan antara negara dan masyarakat, perhatikanlah bahwa biasanya umur negara itu tidak akan panjang. Coba kita lihat, saudara sekalian, dalam sejarah modern ini, berapa panjang umurnya Uni Soviet? Tidak lama. Persoalan utamanya bukan sekedar karena sistem sosial, sistem ekonomi dan sosial dari komunisme itu tidak bekerja secara efektif dalam kehidupan mereka, tapi terutama karena pada dasarnya masyarakat itu dinomorduakan. Nah, saudara sekalian, dalam narasi dan peta jalan yang menggabungkan agama dan pengetahuan ini, kita harus meletakkan masyarakat sebagai prioritas utama kita. Karena itulah sumber utama kekuatan negara itu. Negara yang kuat itu berasal dari masyarakat yang kuat. Dan masyarakat ini kuat kalau tujuan hidupnya jelas dan sumber keberdayaannya yaitu pengetahuan itu ada. Saya bilang rakyat itu juga berasal dari bahasa Arab, namanya ra'iyah. Dan kata ra'iyah ini itu berasal dari akar kata ra'a yura'i. Dan itu yang di dalam hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kalau berasal dari kata ra'a yura'i itu artinya merawat, memelihara. Jadi ra'iyah itu adalah sesuatu yang dirawat, sesuatu yang dipelihara. Dan itu berhubungan dengan makna pertanggungjawaban, bahwa setiap individu itu mempunyai tanggung jawab untuk merawat sesuatu yang menjadi pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kata rakyat itu terkandung dua makna sekaligus, yaitu makna pertanggungjawaban dan juga makna perawatan. Nah, kita sebagai rakyat bertanggung jawab untuk merawat diri kita sendiri, dan karena itu sumber kemajuan kita bersama itu adalah rasa tanggung jawab kolektif dan semangat untuk merawat diri kita secara kolektif. Nah, saudara-saudara sekalian, tiga komponen dasar di dalam narasi ini, yaitu agama, pengetahuan, dan masyarakat. Inilah nanti yang menjadi komponen dasar yang menentukan peta jalan yang kita lalui. Dan saudara-saudara sekalian, jika kita bicara tentang Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia, inilah tiga komponen dasarnya, yaitu mendahulukan pembangunan masyarakat ini dengan komponen agama dan pengetahuan sebagai sumber keberdayaannya. Barulah kita melangkah kepada yang lain-lainnya yang biasanya digunakan dalam standar umum negara-negara di dunia sebagai negara kuat, yaitu militer, ekonomi, teknologi, dan seterusnya. Itu semua adalah output dari komponen utama yang melahirkan itu semuanya. Inilah fitur ketiga dari pemimpin yang ingin kita lahirkan, yaitu bahwa mereka berorientasi pada solusi, bukan pada problema. Dan dari solusi itulah muncul narasi dan peta jalan. Dan komponen utamanya narasi dan peta jalan itu adalah agama, pengetahuan, dan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Barulah kita membicarakan output sesudahnya.